Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terakhir hadis kita baca, hadis yang ke-14 dan hadis yang ke-15. Atau hadis yang ke-16 dan ke-17. Ya, karena itu mungkin. Atau ada yang bisa tahu hadis yang ke-16 dan 17 dari bab ini, betul? Atau belum selesai dari pembahasan hadis yang ke-15? Kayaknya begitu. Oh begitu, 14-15 baru. Oh ya, kita baca dulu. Syarahnya belum. Itu hadis yang berbunyi as-shalawatul khams. Itu. Oh, ya. Kita langsung ke syarahnya, karena sudah dibaca kemarin hadisnya. Qala rahimallah, asy-syarh, penjelasan. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimallah, berkata seorang alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, itu Al-Imam An-Nawawi, fima naqalahu an Abi Hurairah, pada apa-apa yang beliau nukil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah, salat 5 waktu Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama menjauhi dosa-dosa besar. Yakni maksudnya anna salawatul khamsu tukaffirul khataya, salat 5 waktu itu membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Min baini salatil fajri ila dhuhri, mulai dari salat subuh sampai salat zuhur. Faidah wa min adh-dhuhri ila al-'asr, dari salat zuhur ke salat asar. Wa min al-'asr ila al-maghrib, dari isya kepada maghrib. Wa minal maghrib ila isya, dan dari salat maghrib kepada salat isya. Wa minal isya ila al-fajri, kembali lagi dari isya ke fajar. Fa idza 'amila al-insanu sayyi'atan wa atqana hadi salawatul khams, maka apabila seorang itu beramal kejelekan, kemudian dia kuatkan, teguhkan salat 5 waktu ini, fa innaha tamhul khataya, maka itu akan menghapus kesalahan dosa-dosa. Lakin akan tetapi, qala, Nabi mengatakan, idastuni batil kabair, apabila selama dia menjauhi dosa-dosa besar, yakni idza
ujtunibatil atau ujtunibat kabairat dzunub, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Kabairat dzunub, dosa besar itu juga banyak. Coba lihat di sini patokan dosa besar itu apa? Kabairat dzunub, ya, dosa-dosa besar itu adalah kullu dzambin rattaba alaihi asyarik uqubatan khassatan. Patokannya, setiap dosa yang pembuat syariat ini menetapkan atasnya hukuman yang khusus. Misalnya dosa zina ada hukuman yang khusus, mencuri ada hukuman yang khusus. Ya, ini termasuk dosa besar. Ukurannya begitu. Kemudian fakullu dzambin la'ana an-nabiyyu. Alhamdulillah. La'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ilahu fa huwa min kaba'iri dzunub. Juga setiap dosa yang Nabi SAW melaknatnya, perbuatan orang yang berbuat dosa, pelaku dosa tadi, pelakunya itu dilaknat oleh Nabi, berarti dosanya dosa besar. Ya. Kullu syai'in fihi haddun fid dunya kazina. Segala sesuatu yang padanya ada hukuman had, ditegakkan hukum had di dunia ini, seperti perbuatan zina, karena ada hukum had padanya, maka itu dosa besar. Au wa'idun fil akhirah, atau ancaman nanti di akhirat nanti. Berbuat suatu kesalahan itu akan diancam di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa taala, mengancam atau nabinya. Kemudian ka'akli riba, sebagaimana makan riba. Au fihi nafyu iman, atau di dalam dosa itu ada peniadaan terhadap keimanan. Sebagaimana mislu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman yang sempurna salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kepada saudaranya apa yang dia mencintai kepada dirinya. Nah, ini juga orang yang tidak mencintai saudaranya itu termasuk dosa besar. Ukurannya dosa besar itu banyak. Dengan kaidah-kaidah ini masuk padanya banyak sekali dosa besar. Au fihi bara'ah minhu, atau pada dosa itu Allah dan Rasulnya berlepas diri daripadanya. Mislu, contoh, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang dari kami, maka itu bukan dari golongan kami. Ya. Jadi berlepas diri dari perbuatan curang, itu berarti curang itu dosa besar. Au ma'asbah dzalik fahuwa min kaba'ir dzunub, atau semisal dari itu semua dari bentuk dosa-dosa besar. Ini ukuran-ukuran dosa besar. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sering melakukan dosa besar dan kita pula bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau para salaf itu dikisahkan dalam hikayat-hikayat mereka lihat dosa itu seperti gunung yang akan menimpa mereka. Merasa besar. Dosa itu seperti gunung yang akan menimpa mereka. Tapi kalau kita melihat dosa itu seperti lalat yang lewat mampir di hidung kita, kadang kita enggak gusah, kadang dibiarkan, kadang
saking ringannya kita menganggap dosa itu. Itulah kehidupan kita sekarang, zaman now, zaman sekarang. Makanya kita banyak-banyak bertobat, istighfar pada Allah di setiap harinya. Jangan bosan-bosannya diikuti dengan amal soleh yang banyak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhtalafal ulama'u rahimahumullah, para ulama berselisih, semoga Allah merahmati mereka, fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, idza stunibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Hal makna al-hadis anna as-saghair tukaffiru idza stunibatil kabair? Apakah makna hadis ini dosa-dosa kecil itu akan dihapus apabila dijauhi dosa-dosa besar? Annaha la tukaffiru illa bisyartain wa huma, sesungguhnya tidaklah dihapus dosa-dosa itu kecuali dengan dua syarat, wa huma, keduanya, as-salawatul khams wajtinabu al-kabair. Pertama, melakukan amal soleh berupa sholat 5 waktu kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecil itu akan dihapus dengan sebab sholat tadi. Ini apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Atau anna makna hadis, atau makna hadis ini pendapat yang lain karena perbedaan, annaha kafaratun lima bainahunna illal kabair fala tukaffiruha. Atau makna hadis ini bahwasanya menghapuskan kepada apa-apa yang diantara amalan-amalan tersebut. Salat 5 waktu, bisa dari maghrib ke isya, antara 2 waktu itu diampuni dosa-dosa, dosa-dosa kecil saja. Atau isya sampai subuh, subuh sampai duhur, dihapuskan dosa-dosa kecil saja. Dari Jumat ke Jumat demikian pula, antara Jumat satu Jumat menghapuskan dosa kecil saja. Apakah itu pengertiannya? Illal kabairul fala tukaffiruha, kecuali dosa besar tidak diampuni walaupun melewati waktu-waktu tersebut. Paham ini? Ada 2 makna tadi. Baik. Wa ala hadza, dan oleh sebab ini, atas ini, fayakunu li takfiri sayyi'at as-saghair syartun wahidun. Maka untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang kecil itu satu syarat saja. Wa iqamatu hadis salawat al-khams. Satu syarat saja, yaitu menegakkan sholat 5 waktu. Awil jum'ah ilal jum'ah, atau sholat Jumat ke Jumat berikutnya. Atau Ramadan ila Ramadan, atau melaksanakan puasa Ramadan kemudian melaksanakan Ramadan berikutnya. Wa hadha huwal al-mutabadir, itulah yang tampak di dalam pikiran, dalam pemikiran. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Dari 2 makna ini intinya kita beramal soleh. Mau makna yang pertama atau makna yang kedua, intinya jelas, dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah jika kita melakukan amalan-amalan ini. Itu yang jelas seperti itu. Adapun dosa besar itu adalah merupakan pengecualian. Dengan apa? Tentunya dengan taubat dan nasuha. Anal makna anna salawat al-khams tukaffiru ma bainaha ilal kabair fala tukaffiruha, bahwa salat 5 waktu itu menghapuskan apa yang diantara salat-salat tersebut dosa kecil, kecuali dosa besar tidaklah dihapus dengan sebab melakukan salat 5 waktu.
Wa kadzalika al-jum'ah ila al-jum'ah, demikian pula salat Jumat ke Jumat berikutnya. Wa kadzalika Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wa dzalika li anna al-kaba'ir la budda laha min taubatin khassatin. Karena memang dosa-dosa besar itu mesti padanya dari taubat yang khusus. Ya, taubat yang khusus itu sebenarnya gampang saja. Mungkin lebih gampang daripada sholat 5 waktu. Secara apa? Secara prakteknya. Apa Pak? Ya Allah, aku bertobat kepadamu dengan taubatan nasuha. Aku tidak mau mengulangi lagi. Aku berniat untuk tidak mengulangi lagi. Aku melepaskan dosa tersebut. Begitu. Lebih gampang mungkin, lebih mudah waktunya daripada sholat 5 waktu secara amaliyahnya. Itu namanya taubatan nasuha. Baik. Wa innal a'mal, ya. Fa idza lam yatub taubatan khasatan fa innal a'mala salih atau salihata la tukaffiruha bal labudda min taubatin khasatin. Maka kalau dia tidak bertobat dengan taubat yang khusus, maka sungguhnya amal-amal saleh itu tidak menghapuskannya, bahkan mesti dari taubat yang khusus. Ini menurut sebagian pendapat ulama, yang Syekh Utsaimin pun berpendapat demikian. Ya. Masalah ini terjadi perselisihan dalam masalah apakah amal soleh itu juga menghapuskan dosa, karena ada dalil-dalil yang banyak pula yang menunjukkan ke arah sana. Kita tidak membahas perselisihan itu kecuali kita membaca apa yang ditulis oleh beliau saja. Cukup. Amma hadis Abi Hurairah ats-tsani, adapun hadis Abu Hurairah yang kedua, fa huwa anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam, maka sesungguhnya an-nabi alaihi salatu wassalam arada ala ashabahu ardan, mengajukan pertanyaan atas sahabat-sahabatnya dengan pertanyaan, dengan mengajukan pertanyaan. Ya'lamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma sayaqulun fi jawabihi. Nabi pun mengetahui apa yang akan mereka ucapkan pada jawabannya. Walakin akan tetapi hada min husni ta'limihi, ini merupakan bentuk kebaikan pengajaran Nabi kepada para sahabat. Annahu ahyanan yuridul masaila ardan, terkadang Nabi itu mengajukan soal-soal, masalah-masalah, ya, hatta yantabih al-insan lidzalik, sehingga manusia itu bisa memperhatikan pertanyaan tadi. Wa ya'rif madza sayulqi ilaih, dan dia mengetahui apa yang akan diberikan kepadanya jawaban itu. Baik, kemudian qala, berkata, ala adullukum ala ma yahmullaha bihi al-khataya. Nabi mengatakan, maukah aku menunjukkan kepada kalian atas apa yang akan menghapuskan atau Allah akan menghapuskan dengannya kesalahan? Ditanyakan kepada para sahabat. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan Allah akan mengangkat dengannya derajat-derajat. Yu'ridu alaihim hadal ardo. Kemudian Nabi pun mengajukan pertanyaan ini kepadanya, kepada mereka, para sahabat. Wa minal ma'lum, dari perkara yang diketahui, annahum sayaqulun, mereka, para sahabat akan mengatakan, na'am ya Rasulullah, akhbarona, beritakanlah kepada kami. Itu perkara yang maklum. Ketika Nabi bertanya pada mereka perkara yang maklum itu, mereka akan mengatakan, na'am ya Rasulullah, beritakanlah kepada kami. Walakinnahu alaihi salatu wassalam, akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu ittakhadha hadisirah
wa hadal uslub min ajli ayyantabihu ila ma sayulqi ilaihim. Yaitu Nabi SAW itu menjadikan bentuk pertanyaan ini dan cara bertanya ini itu agar mereka bisa mengambil perhatian, mengambil peringatan ya kepada apa yang akan disampaikan pada mereka. Qalu, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Yakni akhbarana, beritakanlah kepada kami. Fa innana nawaddu an tukhbirana bima yarfa'u bihi ad-darajat wa yamhu bihi al-khataya. Maka kami menginginkan, mencintai, menginginkan untuk engkau kabarkan kepada kami dengan apa yang akan mengangkat dengannya derajat-derajat dan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Qala, Nabi berkata, isbagul wudu alal makarih, sempurnakanlah al-wudu atas waktu, atas keadaan yang tidak disenangi. Wa kasratul khata' ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Wa intidarus salati ba'da salat, dan menunggu salat setelah salat yang ada. Setelah salat sebelumnya, menunggu salat sebelum salat atau setelah salat yang dilakukan. Hadihi thalathatu asya'ah, ini merupakan 3 keadaan. Asya'ah termasuk baru munsharif ya. Hadihi thalathatu asya'ah. Baik. Yang pertama, awalan isbagul wudu alal makari, yakni itmamul wudu fi ayami sitta, menyempurnakan wudu pada hari-hari musim dingin misalnya. Jadi kadang orang mau wudu musim dingin itu bukan perkara yang gampang. Ada orang yang sangat tidak suka berwudu di musim dingin, airnya sangat dingin, apalagi pagi-pagi subuh bangun. Dan dia memang tidak mampu kena air dingin itu, sudah nggak mampu. Kalau kena itu sudah gemetaran. Nah, ya seperti ini, tapi dia masih menyempurnakan wudunya misalnya, ini pahala yang besar. Kemudian kata beliau, li'anna ayyama sitta yakunul ma'u fiha baridun, karena hari-hari musim dingin itu airnya dingin. Wa itmamul wudu yakni isbaghuhu atau isbaghuhu fayahsul bidzalik masyaqqatan ala an-nafsi, yaitu menyempurnakan wudu ya, pada saat itu menghasilkan yang demikian itu keberatan atas jiwa. Fa idza asbagha al-insanu wudu'ahu ma hadhil masyaqqah, maka apabila seorang itu menyempurnakan wudunya bersamaan dengan kesulitan ini, keberatan ini, dalla hadza 'alal kamalil iman fa yarfa'u Allahu bidzalik darajatil abdi wa yahbitu wa yahuttu anhu khati'atan hadi wahidah. Baik. Menunjukkan kepada kesempurnaan iman seorang, maka Allah mengangkat dengan demikian derajat seorang hamba dan menghapuskan darinya kesalahan ini satu, kesalahan satu. Baik. Jadi amal itu. Baik. Kemudian yang kedua, tsaniyan, kasratul khuta, memperbanyak langkah ilal masajid, ke masjid-masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya, Pak. Istiqomah loh, jangan sampai wis mau modar malah mati malah. Jadi iya toh, ini omongan konco, omongan friendly loh. Ora usah malu-malu. Takutnya itu wis sudah mau mati soalnya malah justru tinggalkan masjid misalnya. Makanya istiqomah itu perkara yang kita sangat mengharapkan dan jangan sampai lari dari kita. Itu loh.
Ngapain kita selama ini sungguh-sungguh, tapi di akhir hayat hidup kita malah kita justru cuek dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Itu bisa Pak, bisa. Karena diri kita sendiri yang kadang-kadang menganggap remeh suatu amal, menganggap biasa aja kok. Apalagi dibanding-bandingkan dengan kehidupan ini. Bisa, orang itu bisa berubah karena membandingkan kehidupan. Wis bertahun-tahun wis amal soleh, wis neng masjid wis pirang tahun, 20 tahun wis dihitung-hitung. Tapi aku hidupnya kayak ngene. Sudah mulai banding-banding wis. Sudah. Kono santai-santai, enak-enak. Tidur-tidur teko duite. Aku gimana sholat ora teko duite. Banding hari pertama, hari kedua bandingan meneh, hari ketiga bandingan meneh, teko wong liya meneh. Modelnya sama. Ora tau sholat. Kopi kok enak-enak bae, teko duitnya gampang-gampangan misalnya. Wes tambah ragu meneh. Apalagi datang orang lain berbicara dengannya lagi. Makane kowe rasa ning masjid bae malah ora entuk apa-apa. Buktine aku. Nah, wis tambah meneh. Lho Mas, bayangan lho Mas itu bisa terjadi. Dan sudah terjadi, tapi kita nggak tahu pada siapa. Itu terjadi juga. Nah, itu contoh aja Mas. Kemudian fa innahu kullama ba'udal masajid atau ba'udal masjid anil bait izdadat hasanatul insan. Tatkala tiap kali jauhnya masjid dari rumah akan menambah kebaikan-kebaikan seorang itu. Masya Allah. Semakin jauh langkahnya semakin apa? Banyak. Betul itu. Mau langkah pendek atau mau langkah panjang, tetap langkahnya jadi banyak. Tapi biasanya kalau langkah terlalu panjang pun capek, kesel, yang biasa-biasa aja. Mau dipendek-pendek pun juga mikir-mikir, malah kakinya bisa keantuk bareng kaki satu dan kaki yang lainnya. Biasa aja. Jalan ke masjid, yang tempat yang jauh. Fa innal insan idza tawaddaa fi baitihi wa asbagha al-wudu'a. Seorang itu apabila berwudu di rumahnya, mau menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja minhu ila masjid, kemudian dia keluar darinya, rumah tadi ke masjid, la yakhrujuhu ila shalat, tidaklah mengeluarkan dia kecuali untuk dia salat, lam yakhuttu khutwatan wahidatan illa rafa'allahu lahu biha darajat. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Berarti langkah kedua apa? Derajat juga. Baik. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan juga diampuni darinya apa? Satu dosa. Satu langkah, satu derajat. Sekalian satu dosa dihapus. Langkah kedua sama demikian. Berapa banyak? Kalau dari tempatnya Pak Sineniko paling sekitar 50-60 langkah. 60-50 langkah. Kalau dari sana, depan sana mungkin ada 150 langkah. Kalau saya kan hitung-hitung Pak. Hitung-hitung juga saya, biar nyeneng dulu. Kalau berangkat ke masjid tak hitung langkahku. Sudah berapa langkah ini? Gitu, karena memang Nabi SAW memberikan perhitungan ini. Ya. Salisan yang ketiga, intidaru salati ba'da salah. Ini juga Masya Allah luar biasa ini. Menunggu salat setelah salat. Sekarang kita sedang menunggu salat berikutnya, betul? Kita sudah salat tadi, salat wajib loh Mas. Menunggu salat wajib berikutnya. Masuk padanya sholat sunat, menunggu sholat wajib. Sholat wajib, menunggu sholat sunat. Sama saja waktunya itu. Yakni annal insana min siddati syauqihi ila salawat
Karena seorang itu sangat cintanya, sangat berharap, syauq, rindu kepada salat itu. Kullama faragha min salatin fa idza qalbuhu muta'alliqun bis salatil ukhra yantadiruha. Maka tiap kali selesai dari satu salat, maka hatinya muta'alliqun, berkait dengan salat yang lain yang dia menunggu salat yang lain tadi. Ada pesta nih Pak, baru sholat maghrib datang ke pesta, ya makan. Sholat isya urung nih, berarti orangnya tuh rindu dengan apa? Sholat. Itu tandanya itu. Sholat lagi, sholat isya ini begini, gitu. Itu tanda orang itu rindu pada sholat. Kemudian fa inna hada yadullu ala imanihi wa mahabbatihi wa syauqihi li hadis salawat al-azimati. Maka sungguhnya ini menunjukkan atas imannya, atas kecintaannya, atas kerinduannya kepada salat-salat yang agung ini. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pernah bersabda tentang salat ini. Nabi bersabda, ya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan sejuknya pandanganku di dalam apa? Salat. Tapi kita kadang-kadang salat untuk tidur. Untuk apa? Tidur, kadang-kadang tidur dalam salat, bukan menyejukkan pandangan dalam salat, tetapi tidur malah. Nah ini bahaya ini. Berarti belum seperti yang Nabi inginkan. Fa idza kana yantadiru salata ba'da salati, maka apabila dia menunggu salat setelah salat berikutnya, fa inna hadza mimma yarfa'u Allahu bihi ad-darajat wa yukaffiru bihi al-khataaya was-sayyi'at. Maka sesungguhnya ini dari yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengannya derajat-derajat dan menghapuskan dengannya apa? Kesalahan dan dosa-dosa, atau dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Hadani al-hadithani dzakarahuma al-muallifu fi bab kasrati turuq al-khair. Dua hadis ini yang kita baru baca, penulis rahimahullah al-Imam An-Nawawi menyebutkan pada bab apa? Banyak jalan kebaikan. Banyaknya jalan kebaikan. Li'anna hadihi, karena sungguhnya ini, wallahu alhamdu walillahil hamdu, dan kepada Allah atau Allah dan bagi Allah pujian itu, turukun muta'addidatun minal khair, jalan-jalan yang banyak berbilang-bilang dari kebaikan. Ya, jadi pembahasan kita itu sebenarnya kan pembahasan jalan-jalan kebaikan yang banyak. Itu pembahasan kita. As-salawatul khams, al-jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, ya, kasratul quta ila al-masajid, semua itu kebaikan. Isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai. Intidaru salati ba'da salati, menunggu salat setelah salat berikutnya. Masya Allah, kebaikan kan banyak. InsyaAllah kita sedang menjalaninya. Tinggal kita istiqomah, bersyukur atas kesempatan, bersyukur atas taufik yang Allah berikan pada kita, kekuatan untuk beramal, dan juga bersyukur atas ilmu yang diberikan tentang keutamaan ini. Ilmu yang kita ketahui ini juga nikmat tentang hal ini. Bahwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fadzalikumur ribat, yang demikian itu adalah ar-ribat. Apa Mas? Menunggu sholat. Setelah sholat berikutnya itu dikatakan dengan ar-ribat. Ar-ribat. Aslu ribat
asal kata ribat itu al-iqamatu ala jihadil adu bil harbi wartibatil khair wa idadiha. Asli kalimat ribat itu adalah menegakkan atas jihad atau menegakkan jihad terhadap musuh di dalam peperangan, wartibatil khair, dan mengikat kendaraan kuda, wa idadiha, dan membilangnya atau mempersiapkannya. Ya. Itu namanya ribat. Orang yang mempersiapkan kuda atau semacamnya kendaraan untuk perang itu termasuk apa? Ribat. Juga orang yang berjihad dengan musuhnya bil harb, di dalam peperangan, itu namanya ribat. Fahada min a'dhamil a'mal wa fadzalika sibhun bihi ma dzakara min al-af'alis salihati wal ibadati fi hadzal hadis. Dan ini merupakan sebesar-besarnya amalan. Oleh sebab itu penyerupaan dengannya apa yang telah disebutkan dari perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah. Di dalam hadis ini disebutkan beberapa amalan tadi. Kemudian disebutkan fadzalikumur ribat. Ai annal muwadhibah, yaitu kebiasaan ala taharah, ala taharah was salati wal ibadati kal jihad fisabilillah. Yaitu apa? Kebiasaan bertaharah, kebiasaan sholat, kebiasaan beribadah seperti jihad fisabilillah. Itu seperti jihad fisabilillah, karena Nabi mengatakan fadzalikumur ribat. Wa qila, dan dikatakan pula makna ribat, inna ribata hahuna ismun lima yarbitu bihi asy-syai'. Ribat itu di sini adalah nama, sebuah nama pada apa-apa yang mengikat dengannya sesuatu. Wal makna, dan maknanya itu adalah anna hadhil khalal tarbitu sahibaha anil ma'asi wa takuffahu anha. Itu khalal di sini yang terikat pelakunya dari maksiat-maksiat dan menahannya dia dari maksiat-maksiat, kemaksiatan. Itu namanya ribat pula. Ya. Ribat itu mengikat seorang dari berbuat kemaksiatan, mencegahnya dari berbuat maksiat. Itu juga disebut dengan ribat dalam pendapat yang lain. Amalan menyempurnakan wudu, melangkah ke masjid, sholat di masjid, setelah itu menunggu sholat berikutnya. Itu amalan yang sering kita lakukan, bukan? Ya. Bagi orang yang melakukannya, itu amalan yang menjadi kebiasaan dia, amalan yang soleh. Nah, sekarang kita tinggal punya niat yang baik dan mengistiqomahkan amalan-amalan ini. Tidak gampang untuk istiqomah sampai hayat kita diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting sekali diingatkan. Maka kita jangan lepas dari kebaikan yang telah kita kerjakan. Seperti pengawasan ini, pengajian ini, Mas. Pengajian seperti ini ya. Jangan sekali-kali melepaskan terus diri kita. Nanti kita akan jauh. Pertama mungkin gak apa-apa, lama-lama menganggap biasa aja lah, ringan, gak ada apa-apanya. Yang penting saya masih jenggotan, yang penting aku masih, yang penting aku masih begini. Itu bisa sih, Mas, karena anggapan ringan, remeh dari amalan. Yang penting itu muncul nanti jadi alasan.
Oleh sebab itu, sing penting kita ngaji, sing penting tambah lagi itu loh. Sing penting begitu, bukan sing penting kurang. Ya, sing penting kurang itu namanya cari alasan. Ya. Barakallahu fikum, mungkin itu yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.